Sosok Chen Ping melesat di antara kerumunan, hanya meninggalkan jejak bayangan. Setiap serangannya sangat presisi, menusuk atau menebas, selalu menemukan titik lemah musuhnya di detik-detik terakhir. Terkadang, ia bahkan tak perlu menghunus pedang pembunuh naga, satu lambaian tangannya saja sudah mampu mengubah energi spiritual keemasan menjadi bilah tajam, mengiris leher beberapa biksu. Dalam sekejap, puluhan biksu di perkemahan terbunuh, hanya menyisakan altar tengkorak yang memancarkan cahaya hijau redup. Chen Ping perlahan mendekati altar, mengamati jiwa-jiwa yang berjuang dalam penderitaan di bawah cahaya hijau, secercah rasa iba di matanya. Sebagian besar jiwa-jiwa ini termutilasi, jelas tersiksa selama berabad-abad, kesadaran mereka telah lama kabur, hanya menyisakan rasa sakit dan ketakutan naluriah. Ia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, energi spiritual keemasan yang lembut dan murni mengalir ke altar. Rune yang terbentuk dari energi jahat seketika hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa itu lenyap. Seolah merasakan pembebasan, jiwa-jiwa itu menjelma menjadi titik-titik kecil cahaya bintang, melayang menuju langit, dan akhirnya menghilang ke dunia. "Beristirahatlah dalam damai," kata Chen Ping lembut, dengan nada welas asih dalam suaranya. Ia berbalik dan tanpa henti, bergegas menuju tempat yang disepakati dengan Humasi. Begitu tiba di titik pertemuan, ia melihat Humasi berdiri di bawah pohon besar yang mengharuskan beberapa orang untuk berpelukan. Di kakinya terbaring jasad puluhan biksu berjubah hitam, dan setiap jasad memiliki bekas luka bakar akibat jimat. Wajah Humasi penuh amarah. Jelas ia telah menemukan sesuatu tetapi tidak berjalan dengan baik. "Bagaimana?" tanya Chen Ping, matanya mengamati mayat-mayat itu, dan ia memiliki beberapa tebakan di benaknya. Humasi menggertakkan gigi dan berkata, "Aku menemukan 3 kam, membunuh lebih dari 100 orang, dan menangkap beberapa hidup-hidup, tetapi aku bertanya kepada semua orang, dan mereka semua mengatakan mereka tidak tahu keberadaan jiwa keluarga Hu." Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Tapi aku menangkap seorang pemimpin kecil, dan dia sangat keras kepala. Butuh usaha keras untuk membuatnya menyerah." Dia bilang area inti kuil cabang berada di lembah tulang darah yang jauh di dalam pegunungan, dan 2 hantu tua, Yu Wuxi dan Yu Wuji, seharusnya ada di sana. Lembah tulang darah. Mata Chen Ping menajam, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan dengungan lembut, seolah menggemakan semangat juangnya. Sepertinya pelaku sebenarnya ada di luar sana. "Ayo pergi ke lembah darah dan tulang." Humasi, dengan amarah yang membara, memanggil beberapa jimat kecepatan angin. Jimat-jimat ini berubah menjadi embusan angin, mengangkatnya dan melemparkannya jauh ke dalam pegunungan. Chen Ping mengikutinya dari dekat, dan keduanya berpacu, membantai setiap kultivator aula dao jahat yang mereka temui. Jimat Humasi tak terbatas. Terkadang jimat peledak yang kuat, mampu menghancurkan seluruh area kultivator hingga berkeping-keping. Terkadang jimat pengikat, langsung menjepit musuh di tempatnya, siap dibantai. Sesekali, ia melepaskan beberapa jimat yang menyala-nyala, menyulut api yang membakar habis semua roh jahat. Chen Ping, di sisi lain,
bahkan lebih tegas. Kemanapun pedang pembunuh naga melintas, cahaya keemasan dan api saling bertautan, nyaris tak ada yang tak terhentikan. Seringkali, dengan kilatan energi pedang, puluhan kultivator musnah menjadi arang, bersih dan efisien, tanpa jejak hambatan. Semakin dekat kami ke lembah darah dan tulang, semakin kuat bau darah di udara, bahkan membentuk kabut darah samar. Aliran merah tua mulai terbentuk di tanah. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan darah yang telah lama menggumpal, yang mengeluarkan suara berderak dingin ketika diinjak. Lembah darah dan tulang sesuai dengan namanya. Seluruh lembah ditutupi tulang-tulang putih, membentang dari dasar lembah hingga dinding gunung di kedua sisinya, seperti jalan kematian yang dilapisi tulang. Dinding gunung di kedua sisinya ditutupi mayat-mayat kering, masing-masing dalam berbagai pose, beberapa dengan ekspresi ketakutan, yang lain dengan penderitaan, tampaknya telah menanggung siksaan luar biasa sebelum kematian. Di tengah lembah berdiri sebuah istana hitam besar. Dibangun seluruhnya dari obsidian, istana itu ditutupi rune-rune menakutkan, yang sesekali berkilau dengan cahaya berdarah. Sebuah kristal raksasa berwarna merah darah tertanam di atas istana, memancarkan aura yang mengerikan dan menyeramkan. Seluruh kejahatan di lembah tampaknya berasal dari sumber ini. Di luar istana, ratusan biksu berjubah hitam berpatroli. Aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada biksu yang mereka temui sebelumnya. Jelas merupakan elit dari aula Dao jahat. Di depan para biksu ini, dua sosok menonjol, Yu Wuxi dan Yu Wuji. Yu Wuxi, yang tampaknya merasakan gerakan itu, tiba-tiba mendongak ke arah pintu masuk lembah. Saat melihat Chen Ping dan Hu Maxi, sekilas ketakutan melintas di matanya, lalu berganti menjadi kebencian yang mendalam dan berbisa. Chen Ping, Hu Maxi, beraninya kau menerobos masuk ke sini. Ekspresi Yu Wuji muram, pedang tulangnya terhunus ke arah kedua pria itu. Terakhir kali, kau lolos begitu saja. Kali ini, aku akan menghancurkanmu hingga menjadi debu dan menguras jiwa kalian untuk memberi makan pedang tulangku. Hu Maxi tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya. Puluhan jimat melayang di hadapannya, rune-rune mereka berkilauan dan energi spiritual mereka menyebar bak gelombang pasang. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan jiwa-jiwa klan Hukus segera, atau aku akan meruntuhkan lembah darah dan tulangmu ini dan mencerai-beraikan jiwa-jiwa kalian. Hu Maxi meraung. Jiwa, Yu Wuxi mendengus, wajahnya penuh penghinaan. Jiwa-jiwa rendahan itu telah lama kumurnikan menjadi ramuan. Bagaimana mungkin kalian memintanya? Jika kalian tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah, dan mungkin aku akan mengampuni jasad kalian. Kata-kata ini menambah api, langsung menyulut amarah Hu Maxi. Ia meraung, dan jimat di hadapannya tiba-tiba meletus dalam cahaya terang. Kau mencari kematian. Ia menerjang maju bagai kilat, melambaikan tangan dan melepaskan beberapa jimat kekuatan raksasa dan jimat penghancur kejahatan secara bersamaan. Jimat-jimat itu berubah menjadi dua kepalan emas raksasa di udara, menghantam wajah Yu Wuxi dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu. Sepele, tatapan tajam melintas di mata Yu Wuxi,
dan gelombang energi hitam memancar dari tubuhnya, menyatu menjadi perisai tulang raksasa yang menghalanginya. Perisai itu dipenuhi duri dan memancarkan aura jahat yang kuat. Sial, tinju emas itu menghantam perisai tulang, menimbulkan dentang logam yang tajam. Perisai tulang itu langsung retak seperti jaring laba-laba. Yu Wuxi terguncang mundur berulang kali, darah hitam menetes dari sudut mulutnya, jelas menderita luka dalam. Lawanmu adalah aku. Suara Chen Ping menggelegar bagai guntur. Ia melesat, menghalangi jalan Yu Wuji. Pedang pembunuh naga terarah ke tenggorokan lawan, api emas dibilah pedang menari-nari. Terakhir kali aku membiarkanmu lolos, kau tak akan seberuntung itu kali ini. Wajah Yu Wuji memucat. Ia tahu betul kekuatan Chen Ping, terutama saat ia merasakan auranya, yang beberapa kali lebih kuat daripada pertemuan terakhir mereka. Ia ternyata seorang dewa bumi. Ia merasa semakin khawatir, tapi sekarang, tak ada jalan mundur. Ia hanya bisa menelan pil pahit dan menerjang maju, mengacungkan pedang tulang. Pedang tulang itu dipenuhi energi jahat, dan raungan samar roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terdengar samar. Bunuh. Mengikuti perintah Yu Wuxi, ratusan biksu berjubah hitam menyerbu ke depan bersamaan. Udara hitam memenuhi udara, menyelimuti seluruh lembah, seolah ingin melahap Chen Ping dan Humasi. Pertempuran berdarah pun terjadi. Chen Ping dan Yu Wuji saling bertarung. Pedang pembunuh naga bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap serangan membawa kekuatan naga yang agung. Angin pedang yang menderu memaksa Yu Wuji mundur berkali-kali. Meskipun pedang tulang Yu Wuji aneh dan tak terduga, serta dapat memicu energi jahat untuk menggerogoti kekuatan spiritual dan tubuh lawan, pedang itu bagaikan kertas di hadapan api emas Chen Ping yang mengandung kekuatan yang paling kuat. Pedang itu benar-benar rapuh. Dang, dang, dang. Suara logam beradu tak henti-hentinya, menggema di seluruh lembah. Pedang tulang Yu Wuji segera retak, dan energi jahat terus-menerus terbakar oleh api, menghasilkan suara mendesis. Ia sendiri juga berada dalam kondisi yang menyedihkan akibat energi pedang tersebut. Jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang sekering kulit pohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Chen Ping, kau keterlaluan. Yu Wuji meraung, kilatan kegilaan di matanya. Ia tahu jika terus seperti ini, ia pasti akan mati, jadi ia menggertakkan gigi dan membakar darahnya demi sedikit peningkatan kekuatan. Dalam sekejap, energi hitam di sekitar Yu Wuji tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat, dan auranya pun ikut naik. Pedang tulang di tangannya langsung melonjak hingga beberapa kaki panjangnya, dan menerjang Chen Ping dengan aura jahat yang menghancurkan. Kemanapun pedang itu lewat, udara menjadi hitam pekat, seolah-olah bahkan ruang angkasa akan ditelan oleh aura jahat ini. Tatapan Chen Ping menjadi dingin, dan ia sama sekali tidak takut. Beraninya kau memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli dengan trik sepele seperti itu. Kekuatan naga di tubuhnya mengalir deras, dan api keemasan pada pedang pembunuh naga itu membara dengan ganas, hampir memadat menjadi substansi. Api naga hancur, teriak Chen Ping, dan tiba-tiba menerjang ke depan.
Seekor naga api keemasan raksasa meraung keluar dari pedang, rahangnya terbuka lebar dan menyemburkan api keemasan. Naga itu langsung melahap roh jahat itu dan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghantam pedang tulang dengan ganas. Kerak, pedang tulang itu hancur berkeping-keping, area yang retak hangus menghitam oleh api. Tanpa gentar, momentum naga api itu bertahan, menghantam langsung ke dada Yu Wuji. Puff! Yu Wuji memuntahkan seteguk darah hitam, yang mendesis saat jatuh ke tanah, menggerogoti lubang-lubang kecil di tulangnya. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding gunung dengan keras dan membenamkan dirinya ke dalam batu. Ia jatuh ke tanah, sudah hampir tidak bernapas, dan tampak seolah-olah ia takkan pernah selamat. Chen Ping melangkah maju perlahan, mencengkeram pedang pembunuh naga di tenggorokannya, matanya sedingin es, katakan padaku. Di mana arwah keluarga Hu? Yu Wuji batuk seteguk darah, tetapi senyum aneh muncul di wajahnya. Suaranya serak dan gila, mereka telah dimurnikan menjadi pil jiwa paling murni sejak lama, dan aku memakannya. Hahaha, teman-temanmu, kau tak akan pernah menemukan mereka. Kau mencari kematian. Mata Chen Ping berkobar dengan niat membunuh. Dengan sekali tebasan pedang pembunuh naga, kilatan cahaya keemasan menyapu langit, membuat kepala Yu Wuji melayang ke udara. Kegilaan dan kemenangan di matanya membeku, lalu, bersama tubuhnya, ia berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Setelah berhadapan dengan Yu Wuji, Chen Ping berbalik menatap Humasi. Humasi saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yu Wuxi. Ia membentuk segel tangan, merapal mantra satu demi satu tanpa ampun. Ada mantra yang menghujani jarum, tanaman merambat yang membatasi gerakan, dan bahkan badai petir yang dahsyat. Mantra-mantra itu meledak di udara, perpaduan cahaya keemasan, petir, dan hijau yang menjebak Yu Wuxi di tengahnya, memaksanya untuk merangkak. Humasi merapal mantra pada dirinya sendiri, energi spiritualnya melonjak. Jaring besar yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbentang di belakangnya, memancarkan cahaya suci yang terus-menerus memurnikan roh-roh jahat di sekitarnya. Yu Wuxi, berikan nyawamu padaku. Humasi meraung, mengulurkan tangannya ke depan. Jaring jimat raksasa itu langsung menyelimuti Yu Wuxi. Bersamaan dengan itu, sebuah jimat merah tua muncul di tangannya. Runenya menari-nari bagai api. Jimat pembakar surga. Jimat itu terlepas dari tangannya, langsung berubah menjadi bola api raksasa. Berpadu dengan jaring jimat, jimat itu membentuk ruang tertutup, menjebak Yu Wuxi di dalamnya. Api berderak, melahap energi jahat. Jeritan Yu Wuxi menggema dari api, terdengar melengking. Meskipun Yu Wuxi telah mendapatkan kembali wujud fisiknya dan mencapai tingkat ke-8 alam abadi duniawi, ia bukanlah tandingan Humasi, yang telah mencapai tingkat ke-9. Jimat Humasi, yang dirancang khusus untuk menangkal energi jahat, semakin membatasi pergerakannya. Tubuhnya sudah penuh luka, yang darinya energi hitam terus memancar. Jelas bahwa ia berada di ujung kekuatannya. Ah, aku akan melawanmu.
Yu Wuxi mengeluarkan raungan tak rela di tengah kobaran api, dan energi hitam di sekelilingnya tiba-tiba meledak, bahkan secara paksa menciptakan celah di jaring jimat. Ia berubah menjadi anak panah hitam, menerjang Humasi. Sebuah belati tulang yang berlumur racun tiba-tiba muncul di tangannya, mengincar jantung Humasi. Humasi, yang siap menghadapi ini, mendengus dingin, lalu maju. 3 jimat emas berkilauan langsung muncul di tangannya, tak bertaubat. Ia menyodorkan jimat-jimat itu ke hadapannya, dan jimat-jimat itu langsung berubah menjadi perisai emas raksasa, bertuliskan kata-kata, "Suppress Evil," memancarkan kekuatan ilahi yang agung. Puff! Belati tulang itu menembus perisai emas, bagaikan setetes air di lautan, langsung hancur oleh cahaya kemasan. Yu Wuxi sendiri juga terlempar ke belakang oleh hentakan dahsyat itu, mendarat dengan keras di depan gerbang istana, darah hitam mengucur dari mulutnya. Jelas ia akan binasa. Humasi terengah-engah dan berjalan menghampirinya selangkah demi selangkah. Matanya dingin dan jimat-jimat mengelilinginya, di mana jiwa-jiwa keluarga Huku. Yu Wuxi membuka matanya dengan susah payah dan menatap Humasi, matanya penuh kebencian. Kau tidak bisa menemukan mereka, mereka ada di aula utama. Aula utama. Mata Humasi menyipit, dan aura di tubuhnya menjadi lebih ganas. Katakan yang jelas. Di mana mereka? Yu Wuxi terbatuk, dan darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Suaranya lemah tetapi dengan sedikit nada sarkasme. Aula cabang, hanya ada beberapa jiwa yang tidak penting di aula cabang, jiwa orang-orang kuat seperti keluarga Hu. Semuanya dikirim ke aula utama. Apakah mereka telah dimurnikan? Aku tidak tahu. Sebelum dia selesai berbicara, kepalanya miring dan dia benar-benar mati. Humasi menatap mayatnya, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Dia mengayunkan lengannya dengan keras, dan beberapa jimat peledak mendarat di tubuh Yu Wuxi. Dengan bang yang keras, mayat itu langsung hancur berkeping-keping. Brengsek! Pada saat ini, jeritan terdengar dari istana, dan sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu Yu Yue. Ia jelas terkejut oleh pertempuran di luar. Melihat mayat-mayat di tanah dan Chen Hu, ia memucat ketakutan dan mencoba lari. Mau lari. Tatapan Humasi berubah dingin, dan ia muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu, ia merapal mantra yang membekukan tubuh Yu Yue, membuatnya tak bisa bergerak. Humasi menjambak rambutnya dan melemparkannya ke tanah. Yu Yue pun pingsan, dan efek mantranya pun lenyap. Ia mendongak dan melihat wajah Humasi yang marah. Ia begitu ketakutan hingga jiwanya melayang keluar dari tubuhnya. Ia memohon ampun, ampuni. Paman Hu, tolong ampuni aku. Aku tak tahu apa-apa. Tolong lepaskan aku. Humasi menatap Yu Yue yang tampak menyedihkan, tetapi tak ada rasa kasihan di matanya, hanya kebencian yang mendalam. Yu Yue berteriak padanya karena mainannya. Humasi mengira Yu Yue akan menyerah, tetapi ia justru menginginkan nyawanya. Melepaskanmu. Humasi mencibir, suaranya terdengar seperti berasal dari dunia bawah. Aku akan membunuhmu hari ini. Humasi merobek jubah hitam Yu Yue, memperlihatkan kulit pucat di baliknya.
Yuyue menjerit dan meronta, tetapi di hadapan kekuatan Humazi yang luar biasa, ia tak berdaya seperti semut. Ia melihat amarah yang tak tersamar dan niat membunuh di mata Humazi, hatinya dipenuhi ketakutan, dan ia berteriak, "Tidak, kumohon, tidak." Namun Humazi sudah diliputi amarah dan kebencian yang terpendam selama berhari-hari. Ia mengangkat Yuyue dan melangkah masuk ke dalam istana, meninggalkan tangisan putus asa yang menggema di lembah. Chen Ping menyaksikan pemandangan ini tanpa henti. Ia tahu bahwa Humazi telah menyimpan terlalu banyak rasa sakit dan kebencian di hatinya, dan Yuyue pantas mendapatkannya. Beberapa hutang harus dibayar dengan darah. Ia berbalik dan berjalan menuju para biksu berjubah hitam yang masih melawan, mengacungkan pedang pembunuh naga. Api keemasan, seperti sabit malaikat maut, membakar habis setiap kultivator jahat hingga menjadi arang.